lici-licimu isi lici mbahmu. Ngono aku kok. Guyu cekikian kan. Nanti mulanya tidak pernah ada niat politik Israel untuk mengacau Indonesia. Tanya sama BIN, tanya sama Mabes Polri, tanya sama Departemen Luar Negeri. Israel tidak akan melakukan apa-apa kepada Indonesia. Ya nek ning dagang-dagang nakal ya lah. Ning nek secara resmi mereka akan bergabung ke kita karena kita adalah nenek moyangnya. Karena yang dipakai mereka di altar-altar sinagog adalah ukiran-ukiran dari Jawa Utara. Modiar gue. Makanya namanya ibu kota Israel namanya Jaffa, Tel Aviv. My land, karena tanahmu ini sekarang semakin lama semakin menjadi bukan tanahmu lagi. Indonesia makin bukan tanahmu lagi. Tapi kita akan melakukan nasionalisasi besaran dalam waktu dekat. Kita akan mengalami revolusi evolusioner dalam 3 tahap. Kita akan punya modal 1.000 triliun untuk tahun pertama. Pokoknya kue tenang wae. Ya kue sing penting nyambut gawe sing apik karo anak bojomu. Sembayangi sing sregep sak iso-isone, ora khusuk ora apa-apa. Ning nek ora khusuk kebangetan gitu. Nek hukume ora apa-apa. Tapi maksud saya ingin bikin Anda semua gembira dan besar hati bahwa Indonesia ini teman-teman sekalian itu segala-galanya di dunia. Kalau Anda menghitung ekonominya, aset alamnya, mustahil dunia berani mengembargo kita. Kita kalau mengembargo dunia, dunia akan bisa kelaparan benar-benar. Ini serius. Tapi nanti kita akan diembargo. Dalam beberapa tahun lagi kita akan diembargo. Kalau jadi loh ya, ini perencanaannya ya. Kita akan diembargo, tapi justru karena kita diembargo kita jadi kompak. NU Muhammadiyah kompak, Demokrat Golkar kompak, gitu kan. Traweh 13 rano masalah sebab wis padha-padha ra traweh. Wis rano masalah, gitu kan. NU suka ngerokok, Muhammadiyah juga suka ngerokok, kan gitu kan. Apa kecuali Muhammadiyah sing Syafi'iyah, aliran Syafi'iyah ra ngerokok. Nek aliran Malikiyah ngerokok. Mergo Pak Syafi'i Ma'arif ra ngerokok, nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Ora leren-leren. Nek NU mal hukmu ar-rukong. Terus Mbah Sirot Klaten jawab huwa wajibun. Dek umur 94 bus. Ning ra ono hubungane ngerokok karo mati, ra ono hubungane urip karo mati, ra ono hubungane kok. Mati itu hak prerogatif Allah dan bisa terjadi kapan saja. Dengan sakit atau tidak ada urusan. Aku duwe kanca njogo sedulure telung minggu koma ra mati-mati nganti dhek kesel iki piye iki wis kaya ngene ning ra mati-mati akhire dhek istirahat balis jelek dhek sing mati ning omah. Ya coba sing koma malah ra mati-mati. Dadi ra ono hubungane. Pokoknya kapan saja kita bisa dipanggil Allah. Saya juga dan Anda semua juga. Jadi kita tidak menuju kematian, kita menuju terbangunnya kehidupan. Kematian itu hanya satu formula yang berbeda, tapi Anda akan tetap hidup sepanjang Anda gandolan kepada yang sejati dan yang abadi. Ini tak terus tadi penyair ngerasa. Maka untuk puasa itu ada 2 kata. Satu saum. Kalau saum itu jarak antara sod dengan mim itu pakai huruf yang rendah hati, namanya wawu, saum. Jadi kalau puasa dalam makna saum adalah puasa dalam pekerjaan kontemplasi, di mana Anda beritikaf, di mana Anda merenungi diri, di mana Anda mencari kesalahan-kesalahan Anda. Itu makanya nawa itu saumal ghadi kan gitu. Jadi ketika Anda sedang merenung dan melakukan kontemplasi atau tafakur. Tapi ada satu lagi puasa yang disebut siyamu Ramadan. Tidak pakai wawu tapi pakai alif. Karena setelah Anda saum, sebenarnya Anda mendapatkan kesempatan untuk siam. Jadi kalau saum itu merenung, kalau siam itu bangkit. Jadi bulan Ramadan harus merupakan bulan kebangkitan, minimum bagi pribadi-pribadi Anda masing-masing. Nah ning bingung arep bangkit piye wong tibone ya ora ngerti. Tibone ngerti ya ngerti. Wong Indonesia iki bal-balan menang ya ora ngerti sebabnya menang apa. Sisuke kalah njur ya bingung dhewe. Akhirnya kan
Jogja yang akan menjadi pelopor sepak bola filosofis, sepak bola kontemplatif, sepak bola yang tawadhu, sepak bola yang penuh cinta kasih, tidak mau menyakiti lawan. Jadi kalau sampai lawan menendang bola ke gawang kita, kalau sampai nggak masuk dia pasti sakit hati. Seluruh penontonnya di negerinya akan juga sakit hati, dan kita tidak mau menyakiti siapapun. Maka kiper kita harus minggir, monggo mas, pun petakan monggo, pun pinten lawan monggo. Maka kita di Jogja ini selalu menghindar jangan sampai menjadi juara nasional. Karena yang pengen juara itu adalah orang-orang yang masih rendah diri, orang-orang yang masih belum punya eksistensi. Kalau Jogja tanpa diistimewakan oleh SBY tetap istimewa. Kowe entuk orang ngresmekke keistimewaan dhewe ning bayar kuwi. Bayar kuwi. Gedung Agung kuwi bayar sik, kowe nyewa pirang puluh tahun, bayar. Stasiun Tugu bayar, tanah sak tlatah Ngayu Jakarta bayar, UGM bayar. Dari tanda tangannya orang gelem, gue tak tanda tangani lho nggo susu. Wah, aku iki sok-sok ngono, sok-sok guyon. Mergo apa? Mergo ora cetha posisiku. Lho nek aku posisiku cetha, nek misalnya aku iki kiai tenan ya aku kan berlaku kiai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah. Aneh aku tuh kiai tadi nek arep dadi pemimpin revolusi yang ngono kuwi mau. Saudara-saudara, bangsa kita dikembleng jatuh lagi. Bangkit, dikembleng, jatuh lagi. Tapi bangkit lagi, dikembleng, jatuh lagi. Klepek, tidak bisa bangun lagi. Modaro gue. Anda semua juga sedang dalam posisi yang tidak jelas. Karena demokrasi tidak memperjelas posisimu sekarang ini. Negara ini tidak meletakkanmu sebagaimana seharusnya. Engkau tidak diperlakukan sebagai rakyat. Engkau diperlakukan sebagai entah siapa, hanya dieksploitir. Oleh karena itu kebangkitan Syamu Ramadan adalah kebangkitan untuk mencoba mencari kembali posisimu di negara ini, posisimu dalam kehidupan, posisimu dalam kebudayaan, posisimu dalam kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka mulailah belajar beneran. Bedane masyarakat karo rakyat opo, bedane rakyat karo umat opo, bedane umat karo penduduk opo. Selama ini kan pada iki kabeh padha. Monggo ora ana rakyat, nek rakyat iki duwe kedaulatan, kowe ora duwe kedaulatan, berarti kowe dudu rakyat. Mergo rakyat itu dari kata ra'iyah. Ra'iyah artinya kedaulatan atau kepemimpinan. Anda makmumnya, SBY imamnya. Saya tanya, SBY milih makmum atau makmum milih SBY? Makmum milih SBY. Ono imam ini, ayo makmum ini. Ayo, bangun, garis. Ono imam ngono kuwi. Ono ning digajul saka mburi. Jadi yang berdaulat adalah makmumnya. Imamnya didaulat untuk menjadi imam, tapi dia harus taat kepada makmum. Yang bisa mengingatkan imam itu makmum, tapi imam tidak bisa mengingatkan makmum. Betul enggak? Misalnya imamnya keliru. Maca surat Al-Kafirun kuwalak-walik terus. Ora rampung-rampung mubeng terus. Soalnya wangel iki rada meh-meh padha. Terus, wala antum abiduna ma'abud. Wala abidun wala wes pokoke mubeng-mubeng ora dadi-dadi. Bingung sama imamnya, akhirnya makmumnya dari belakang. Subhanallah. Blek. Saiki ana imam sing noleh. Kowe piye lemu tahiyat kowe ya ora. Ono imam ngawasi makmume. Lengene iki sepiro? Semene apa semene? Cermin dari kelaminnya masing-masing. Bojoku ngeluh. Gila
kok sing lanang rada edan. Ya ora apa-apa wong aku urung duwe posisi. Nanti kalau sudah punya casting yang jelas, kita berlaku sebagaimana castingnya itu. Kalau sekarang kan aku meng padha karo kowe rakyat, nek rakyat ya kudu ngene iki. Rakyat kok terus ora miso, ora ono rakyat ora miso, rakyat ya miso. Wong keadaannya halal untuk miso kok. Allah mengatakan jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan teraniaya. Aku takon gue teraniaya ora? Teraniaya ora? Berarti halal miso. Ning aja misuwi. Miso ora apa-apa. Misuwi sing ora apik. Misalnya Sri Sultan lewat kok disuwi, SBY lewat kok disuwi. Duit pejabat nasu bajingan. Ini dodolan ra payu-payu ngono ning ganggu dalan ya rasah ngono kuwi. Nek ngrundel dhewe kowe ndolek pojokan njur ndolek foto asu. Nah, ora apa-apa. Ngono ora apa-apa. Ngono ya. Jadi ngerti castingnya, saya belum punya casting. Aku iki ya seniman ya rada ora, kiai rada ora. Terus aku iki moh dadi kiai. Moh ora ono bahasa Arab kiai, ning Quran kiai ora ono, ustaz ya ora ono, ayat apa jajal ustaz. Dadi janjane ora perlu ono ustaz yo apa gedhe-gedhe aku mau dadi ustaz. Pak Setat itu tukang kayu nggon aku, Pak Setat. Gitu loh. Ya ora apa-apa dadi ustaz ya apik-apik ning aku ora, aku tak dadi biasa ngene iki wae. Angger ora kathokan cendak ning kene kan gitu. Yang penting aku tetap sopan karo kowe insyaallah. Waktu kita tidak banyak teman-teman sekalian. Saiki jam pira Mbak Novia? 10:04 sampai jam 11 kira-kira masih sanggup. Bener. Kowe ket nang tak delok sip kowe iki pemahamanmu apik, utekmu cerdas. Ning kok isih urung penggawean kowe iki. Saiki. Delok ning ngrokoke bas-bus itu ciri khas manusia Indonesia. Hidupnya sangat pemberani. Jelas tidak punya kerjaan ngerokok terus. Ngelamar nggawa map nang dindi ora payu-payu ya ta ora trimo-trimo ning ya wani rabi. Nah itu orang Indonesia dan tidak ada di seluruh dunia manusia sepemberani bangsa Indonesia karena kita punya kata yang mereka tidak punya. Kita punya nekat, bahasa Arab apa? Bahasa Inggris apa nekat? Ora ono. Karena kita bangsa yang tertua, Ibrahim cucu kita. Nah orang percaya riset. Rasa bantah riset. Nabi Muhammad kenapa wajahnya tidak mau digambar? Kuatir konangan kok kaya rada Arab gitu kok rada Jawa-Jawa sih ya gambar. Jenesu ya. Lho nek kowe ora nek arep mbana riset sik. Sebab kelakuane Nabi Muhammad iki ora kaya wong Arab, ora ana wong Arab mlaku ngene iki. Nabi Muhammad itu kalau berjalan membungkuk seperti menuruni bukit dan dia sangat sopan kepada orang lain. Rata-rata bangsa Arab tidak begitu gagah-gagah. Sidik sret. Pedange kan ngono. Nabi Muhammad ora babar pisan. Kuwi wong ngendi kuwi? Nomor loro sak prono sak prene ke zaman Nabi Ismail nganti saiki ora ana wong Arab topo. Lah kok Nabi Muhammad iki senengane topo iki kowe iki cah ngendi to janjane? Kok golek gua njur sila iki piye? Nggih mboten? Ora ana critane topo iku mesti penggawane wong sing akeh alase. Akeh wit-witane ning Arab ning Mekah ana wit-witan suket wae angel kok. Ora ana njur meneng-meneng topo ning tengah padang pasir apa kok apa piye? Ora ana. Jadi kalau dia bertapa pasti harus kita selidiki secara nasab dan antropologis asal-usulnya dari mana. Jangan-jangan ibunya Siti Aminah itu bukan orang asli Quraisy dan Arab. Oke, kalau naik, itu dulu dari Siti Hajar. Itu seorang imigran wanita yang kulitnya coklat mateng, hidungnya tidak terlalu mancung dan tidak terlalu cantik, tapi dihadiahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menghibur hatinya. Nah dari Siti Hajar inilah kemudian lahir Ismail, turun dari wong Arab, duit-duit menguasai Bank Dunia dan IMF. Terus dari anaknya yang satunya Ishak, turun menjadi masyarakat Yahudi yang menguasai manajemen dan seluruh strategi internasional di negara manapun. Jadi hanya turunan dua nabi ini,
Satu mbah yang namanya Ibrahim inilah yang menguasai dunia sekarang. Pertanyaannya sekarang, Siti Hajar ini dari mana dia didatangkan ke kampungnya Nabi Ibrahim? Nah, ndelok jenenge, mosok wong Arab jenenge Hajar. Hajar itu artinya batu. Hajar aswad, batu hitam. Kalau Hajar abyad, batu putih. Ono wong wedok dijenenge watu. Rodoannya lo nomboknya jenenge watu le. Nduk, si jenenge tak jenenge Cikrak, kita jenenge Gudel, ono sing jenenge Gudel. Loh, secara epistemologis Hajar itu sangat indikatif terhadap kebudayaan Jawa. Hajar artinya kalau di Jawa kan Hajar ditambah ki. Ki sopo Ki Hajar Dewantoro. Hajar artinya pendidik. Nabi Ibrahim membutuhkan seorang istri yang memiliki kemampuan yang berbeda dari istri yang sebelumnya untuk mendidik anaknya. Maka diambil dari kebudayaan yang punya tradisi Hajar, yaitu pendidik penuntun. Maknanya dua Hajar. Ajar ki maknanya loro siji, didik bocah. Nuntun bocah, nek bocah ngeyel terus diajar. Iki wong Arab belum tau krungu iki. Perkara aku kleru ya ben. Aku gak ora gelem riset tok, aku mung njaluk kowe iki riset. Pokoke aku tak aran-arani ngono kuwi ben kowe bingung. Ben wae wong padha-padha ya ora mudeng kowe kok. Gitu lho, wong kowe iki Bung Karno sapa, Bung Karno ki apik apa ora, kowe saiki ora yakin kok ya toh. Soeharto apik apa ora, saiki kowe ora duwe keyakinan. Gus Dur apik apa ora, kowe ora duwe keyakinan. Kamu tidak mengerti siapa Tan Malaka, kamu tidak mengerti siapa Kasman Singodimejo, kamu tidak mengerti siapa Muhammad Nasir. Kamu sudah tidak tahu apa-apa ini bangsa. Kamu harus mulai belajar. Ayo, mulai belajar dari Ki Hajar, ibunya Ismail, yang menurunkan Siti Hajar ya. Kadang nganggo Siti barang gitu. Coron di Siti. Siti itu lemah ya toh, gitu. Jadi nak didelok-delok kecaknya ya senengane topo, alus, sopan santun. Upama dhek urip niki mesti krama inggil terus kaya Mustofa W Hasim karo bojone wae ngejak turu wae krama inggil. Dik, Kang Mas badhe sedekah. Kepareng napa mboten? Ha monggo. Seneng ala gedek-gedek jane seneng. Oke, bismillah. Oke, sekarang teman-teman sekalian, poin saya cuma satu acara Ramadan ini. Mari kita jadikan minimum kebangkitan untuk pribadi kita masing-masing. Dan kalau Anda bangkit satu-satu, Anda akan kompatibel dengan apa yang akan terjadi sebentar lagi di Indonesia. Indonesia jangan kecil hati. Sekarang memang kita sedang titik paling nadir. Kita tidak percaya diri. Nyun sewu ya. Nyun sewu ini jangan marah ya. Di televisi itu sehari coba Anda hitung kata luar biasa sekali ping piro. Setiap ngomentari apa-apa selalu luar biasa sekali gitu ta. Kuwi sesuk tak jaluk sak kober-kobermu kok garisi kaya voli ya. Jiro lupa kira-kira dino sak TV kuwi ping piro luar biasa sekali. Terus kowe ndelok ana sing luar biasa ora jane. Saudara-saudara, apa kata terakhir dari apa huruf terakhir dari kata cinta? Tet A. Luar biasa sekali. Wih, ngerti ya nek huruf terakhir kata cinta ki A. Luar biasa sekali piye. Sekolah unggul lah sing jer kabeh kok unggul piye. Iya. Jeneng ben jeneng apa wis saiki wis entek kabeh wis. Wali, dewa, raja, dewi, maharani, ratu. Apa meneh? Entek bisa nih, sing ampuh-ampuh wis entek. Insyaallah tahun depan setelah hari raya ini kita dirikan Allah Band. Jibril Band.
seneng ibu ile ngiri cekikian nih. Ya Allah nyenengin Indonesia. Tapi itu semua menyegarkan bagi saya, tidak ada masalah. Yo karang panjang kahanane lagi koyo ngene iki, sing penting ada yang memulai kebangkitan di antara Anda. Jadi posomu memang tidak menyenangkan dan memang lapar, memang tidak enak dan lebih apa jenenge? Budget untuk puasa lebih mahal daripada di luar puasa toh. Ya toh? Ya serah apa-apa wis jam 4 kae sembarang arep dibadoh. Ngopo wae dituku ngono kae toh. Begitu gue takjil wis wareg. Mangan separuh we rantek kan gitu kan. Itulah manusia tertipu oleh hari raya. Maka engkau dilatih puasa supaya engkau tidak tertipu oleh konsumsi-konsumsi. Tidak tertipu oleh jabatan, tidak tertipu oleh karier, tidak tertipu oleh sukses. Tidak ada sukses dalam Islam. Tidak ada sukses di hadapan Allah. Yang ada adalah perjuangan. Suksesnya urusan Allah. Ngono janjane ya. Oke, sekarang dangdut, campur sari, modern, apa wis? Anu saya wae. Imam. Ngayo Jose. Yo Jose, ini Yogyakarta. Macem-macem. Alat mede. Ya, Mas Eri. Era setelah rap. Jadi nek rap ini zaman biyen lah gitu. Jadi teman sekalian ada dua hal sebelum kita akhiri nanti supaya tidak salah paham. Tadi saya kan gudo sampean tidak ada nabi dan rasul yang dididik dengan Quran dan hadis. Itu kalau kita berpikir formal dan kuantitatif. Tapi kalau kita berpikir substansial, kualitatif, semua manusia dididik oleh Quran dan hadis. Karena muatannya sudah ada sebelum Muhammad, muatannya sudah ada bahkan sebelum Adam. Jadi Quran ini sapa to? Quran ini ana telu. Sing pertama Quran ini jenenge alam semesta. Al-afaq, segala macam ufuk cakrawala. Yang kedua yang namanya Quran atau kitab suci atau firman Allah adalah manusia. Jadi kowe iki firman Allah. Anda itu firman Allah. Mulane sinau awakmu dengan sinau alam. Kowe ra iso nyinaoni alam nek kowe ra iso nyinaoni manungsa. Sayangilah binatang, sayangilah tanaman, sayangilah tanah dengan mempelajari rasa sayang di antara manusia. Jadi tidak mungkin Anda mempelajari alam tanpa mempelajari manusia, dan tidak mungkin Anda mempelajari manusia tanpa mempelajari alam. Kemudian turun informasi-informasi prerogatif dari Allah berupa kalimat-kalimat yang tidak bisa dicari oleh manusia sendiri. Itu jenenge bluluk. Bluluk kuwi nek kitabe jenenge biyen Zabur. Setelah bluluk berevolusi menjadi cengkir. Cengkir itu namanya Taurat. Cengkirnya berevolusi menjadi degan, jenenge Injil. Degane mateng dadi klopo aking utawa kolop aking. Menjadi meneh. Kangen soalnya ya. Sodakoh yo. Sodakoh. Ya sampai. Nah kelopo gue jenenge Quran. Tetapi substansi kelopo dengan bluluk sama. Cuma bluluk dia belum mengalami pemuaian sel-sel sampai jumlah tertentu sehingga menjadi degan kan gitu. Tapi substansinya sama, partikel dasarnya sama. Jadi sesungguhnya semua yang menyebut diri agama, apa Islam, apa Hindu, Buddha, Kristen, Katolik segala macam, substansinya sama. Tidak berarti terus bluluk karo kelopo padha lho ya. Tetap Islam karo Kristen beda. Mergo sijine kelopo, sijine degan, sijine ra iso diparut. Kan gitu. Tur ya ora ana es kelopo, ana es degan. Nah, bahwa sekarang pertanyaannya, bluluk, cengkir, degan, kelopo itu 4 apa 1? 1. Nah, sekarang 4 kenyataannya. Ono agama bluluk, ono agama cengkir, ono agama degan, ono agama kelopo, bahkan ono agama sepet. Ono agama janggel, ono agama apa meneh? Gathok ya toh. Oh, macam-macam. Ono agama parutan barang ngono kuwi, ono agama santen. Dadi mung disebut santen tok ya toh. Kentos, ono agama kentos. Itu karena dismanajemen cara berpikir kita semua.
Tapi tidak berarti podo, tidak berarti sama dengan sama kelapa, tidak sama, ya. Kalau formal, jadi Quran itu sudah ada sejak Nabi Adam, tetapi bersifat substansial atau esensial. Jadi semua Nabi dididik dengan Quran maupun hadis, karena hadis itu gini, satu di antara 3 macam. Kalau ibarat KR ya, kedaulatan rakyat ya. Kalau Kompas. Aduh, sorry Kompas. Soalnya kalau di Jogja pertanyaannya di kampung-kampung, KR-mu apa tau kowe? KR kula Kompas ngono kuwi ya, ngomong Jogja ra. Padha karo nek motor Hondamu apa? Hondaku Kawasaki ngono ta. Jadi jaluk ngapura Kompas wae. Malah terkenal saiki wis. Jadi kalau ibarat redaksi Kompas gini, Quran yang literer atau yang tertulis itu idenya Tuhan, redaksinya yang nyusun juga Tuhan sendiri, itu Quran. Kalau hadis, idenya Muhammad, redaksi penulisannya juga Muhammad. Kalau hadis qudsi itu idenya Tuhan, yang nulis redaksinya Muhammad. Itu. Tapi nek ditututi hadiso, idene Muhammad to, kuwi tetep idene Gusti Allah asal usule. Iso apa manusa duwe ide nek ora ana Gusti Allah? Ana. Wong seniman diwangi nang parang tritis ngene ndelok. Ben oleh ilham. Monggo ilham saiki wis metu saka UGM. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan salah paham, kita terlalu berpikir formal. Sebenarnya kowe ndelok sawah iki wis Quran to kuwi. Itu namanya fil afaqi. Kalau nek ndelok raine wong katuranggan, itu namanya fi anfusikum. Engkau menemukan Allah, menemukan nilai-nilai, menemukan Quran dan firman di wajahnya orang. Aku ndelok Novia esuk-esuk seret ini iki, Masya Allah penuh ayat-ayat cinta. Ngono aku. Yo. Ngopo lho Bayu Ijan. Ning aku ora tau kaya Bayu. Anake ra turu-turu. Akhire nang kamar mandi disrokke ya cos. Njur pura-pura ngising wong loro. Iki Bayu iki. Nek aku ora nganti ngono. Aku ora nganti ngono kuwi yo. Kuwi mempolitiki anak iki jenenge. Yo Bayu. Ya wis ora apa-apa. Jadi teman-teman sekalian jangan salah paham ya, jangan salah paham. Yang saya maksud adalah mari kita berpikir esensial juga, substansial juga. Makanya soal halal haram tadi juga gitu. Ojo gampang-gampang kepincrut, ojo ngomong rokok halal apa haram lho nanti dulu. Sing bener wong Madura. Wong Madura nek ditakoni ayam. Ini ayam goreng halal apa haram? Ya tidak tentu Pak. Kalau colongan ya tidak halal Pak. Itu kan. Wong Madura ngono iku tidak tentu. Semua itu tidak tentu. Siapa presiden Indonesia tidak tentu Pak. Zaman Orde Baru ngono ya kadang Harmoko, kadang Murdiono, kadang langsung Sudikatmono Pak. Nek Soeharto lain Pak Raja dia Pak. Kan ngono nek wong Madura. Jadi wong Madura ya ampuh tenan, ampuh. Mulane wong Madura NO kabeh. PTE WNO. Cacing lho NO ning kono iki. Mulane wong Madura nek pesen nang anake kowe, nak kalau kamu ke Jogja, di sana kalau kamu ke Jogja, kamu nanti dapat pacar, kamu nanti dapat suami, kamu harus cari yang sama-sama Islam. Minimum Muhammadiyah lah nak. Gini tak terusno dadi ngene iki aku iki kepengin dadi kiai sing alim ngono kae lho. Aning piye yang sing tak depi gendo-gendo ya saya melu wis. Kan berdakwah itu nek pancen iki jenenge dakwah kan saya yang harus ajar-ajar ten jenengan, ora kowe sing kudu ngabdi nang aku. Yang di panggung mengabdi kepada penonton dan jamaah, bukan jamaah kudu manut ning panggung. Jamaah. Terbalik. Jamaah. Oh jamaah. Jamaah. Itu. Piye terus ya? Terus tanganmu misalnya nggak ya, ayo saiki kita bikin jargon Maia ayo. Maia. Terus tanganmu piye? Tanganmu piye? Coba bisa. Apa nih?
Drijine. Kira rapi-rapi. Akhirnya menyeteli kok kelambi bendina dulu ala mamam. Kowe mlebu neraka mamam. Alasannya ming siji malaikat nyelbu iku Allah menciptakan ini. Maksudnya kelaminnya ini itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak sekedar kencing. Iki minggu nguyuh diselentingi dhewe. Sabar ya Le ya. Imam. Ajur. Ini ya saran iku rasa rapi, Mam. Wis kadung umur 40 ngopo meneh wis dadi sufi wae, Mam. Dadi sufi. Kowe ya. Dadi sufi wae, Mam. Iyalah. Oke, terus terakhir teman-teman sekalian gini ya. Ini banyak teman-teman yang Kristen, yang Katolik, Buddha, Hindu atau Gatoloco, Dharma Gandul, yang menerjemahkan Mekah itu Mekaka. Tapi itu tidak ada masalah sama saya. Saya tidak punya masalah sama Anda. Saya seorang Muslim, saya seorang mukmin. Saya memakai definisinya idola saya namanya Muhammad SAW. Orang Arab campur Jawa itu. Ini menurut tafsirku saiki lho ya, nek engko kleru dielekke ya toh. Soalnya nek ndelok prilakune iku Jawa banget gitu. Jawa banget ya lho. Wonge Jawa ngono kae lho. Alus, tindak tanduke iki santun ngono kae lho. Apa ngomong apa aku nek krungu suarane bojo njur. Sama. Ngomong apa iki, Bang? Saya orang Muslim, saya orang mukmin. Definisinya Muhammad gini. Saya ingin bilang juga sama teman-teman Kompas. Saya sama Kiai Kanjeng hampir tidak pernah berhenti setiap malam seperti ini. Ya, ketemu dengan macam-macam orang. Besok malam kita di Jombang, lusa malam kita di Sidoarjo dan seterusnya. Tadi malam saya di Surabaya. Sebelumnya saya di tim. Setiap malam sebelum di tim kita di tempat di kandang jurang doang. Tiap hari kita seperti ini dan pekerjaan saya cuma satu, membesarkan hatimu. Jangan kecil hati. Jangan pernah menyangka bahwa kamu tidak akan berkembang dari keadaanmu sekarang. Jangan khawatir. Terus maju. Terus bekerja, terus berjuang. Jangan khawatir. Coba kamu berjuang 5 tahun. Kalau belum berhasil 10 tahun. Belum berhasil 10 tahun, 30 tahun. 30 tahun tidak berhasil, 60 tahun. Mata. 60 tahun tidak berhasil, ya wes. Ini pokoknya berjuang terus. Kayak saya, 58 tahun mas saya. Dan saya tidak pernah menjadi apa-apa. Jadi apa aku saya? Aku ora tahu dadi apa-apa, ora duwe apa-apa, sandalan bendina mengene iki. Ning aku ora peduli. Aku bahagia mergo aku terus gedhekke atine wong ning ndi wae. Dadi dukun ning ndi wis gelem ra gelem wis modiar aku. Wingi ning Mandar karo cah 20 dadi dukun sing njaluk didongani iki banyu aku iki mbok 3 jalan raya oke banget tak jamak. Nek kan satu persatu. Iki oke banget ya. Sak desa iki ana nek 300 banyu. Akhirnya tak plekodo imam kabeh Zainul melu kabeh tangane ngene banyune dijejer tangane tak kon ngene suwe banget ya modar gitu kita mah tak kon ngene iki jadi energimu disalurkan melalui telapak 1 cm di atas permukaan air. Terus tak non sing moto. Terus tak foto biar kita jamak. Teman-teman sekalian, sederhana masalahnya, saya tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak ada manusia punya kemampuan apa-apa. Saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, saya tidak bisa mendoakan siapa-siapa. Yang bisa saya lakukan adalah ikhlas melakukan apa yang Tuhan suruh. Orang datang ke saya disuruh Tuhan, Cak, saya buta, tolong. Terus kombi aku. Pak, ngono wae. Loh, iso ndelok ya. Iki Gusti Allah kuwi itu aku ngono. Ngono wae rasa angel-angel lek dipikir-pikir ya ora rasional kabeh ben. Kabeh do teko ya aku iki butuh duit 8 juta malah ana wong utang 40 juta lah mikir ta. Ame bendino untungnya Novia iki murah hati sama orang. Jadi kon kei duit piro wae dikeke nembak Novia itu rumah sakit sopo loro langsung diparani bayari wis ora perlu ngerti sapa wonge ora perlu pokoke bayari ngono wae. Ha iki sesuk do daftar iki.
Kowe mergo saka pentas wingi to ora tak trimo nek saka pentas wingi. Oke, definisinya adalah Mas, seorang muslim itu kata-kata dan perilakunya menjamin keselamatan semua orang. Amin. Kalau kamu muslim, maka ngomong apapun dan berlaku apapun tidak boleh mencelakakan siapapun, karena tugas utamamu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji akan menciptakan keselamatan bersamamu dan akan membuat manajemen kenegaraan, kemasyarakatan, perseduluran sak piturute untuk mentransformasi dari rahmat Allah menjadi barokah Allah warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin NKRI, seluruh sistem konstitusi dan hukum dan kulturnya apapun saja harus mentransformasi dari rahmat Allah yang luar biasa di Indonesia dijadikan barokah bagi rakyat Indonesia. Itu janji setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kowe ora wani jamin transformasi itu, jangan ucapkan assalamualaikum. Maka Allah tidak mewajibkan siapapun mengucapkan assalamualaikum. Mulanya aku mengawal assalamualaikum pernah. Setelah Anda paham baru assalamualaikum kanan ya dit ya janji ya. Nah baru kita assalamualaikum. Gitu loh. Oke, doa assalamualaikum orang ngerti artinya kabeh. Nah ya apik wong ora ngerti artinya. Sok dilebokin rokok aku lho mboten ngertos kok. Malah mlebu swarga akhire. Enak tenan kuwi pejabat-pejabat kuwi. Enak tenan kuwi. Alasannya ya aku lho mboten ngertos ya. Ngono ya wis enak wis ora mlebu. Mulane kowe rasa ngerti apa-apa. Ya kowe bodoh wae. Nek bodoh kan lho ngoten to. Lho ten sanggerane mboten angsal to. Oh, ten pasar kembang niku mboten angsal. Lho, lah mboten dikandhani kula. Wis kadung ya ngono ya, akhire mlebu swarga kowe. Mulane wong-wong tua Arab ning Pekalongan ki ora seneng nek ana Cina mlebu Islam. Cina ini ndelok wong Arab iki kok penak men to ya ngerokok. Hai chef, mula halal ngerokok bus, ngombe kopi bus. Sing Cina ketisuk ngangkut banyu, mekul, dodolan nganti bengi ora sugih-sugih. Cinane Arabe mengunang-unui ngerokok sugih terus. Akhirnya tertarik. Ada seorang Cina tua tertarik ketoke mlebu Islam ki enak ya. Terus dia melipir-melipir, saya masuk Islam boleh ndak? Cari wong Arabe, jangan berat. Puasa Ramadan kuat kamu? Enggak, berat. Sholat 5 waktu, berat. Jangan masuk Islam. Sunat, mau kamu sunat? Sudah umur 65 tahun, ya apa caranya nyunat? Pokoknya dilarang masuk Islam. Tak takoni, saya apa gak oleh mlebu Islam Cina itu? Enake dhewe ae. Wis sudah 5 tahun mau 5 terus ya. Ngombe mangan babi penak men ya. Yo saiki arep husnul khotimah. Kalau penak men. Nah, di Islam kan ada husnul khotimah. Dosa sebesar apapun asal kamu bertobat nasuha beres kan itu. Mulane saiki kowe sing nom kowe mau 5 kabeh. Wis arepmu kono lek-leken ngono ya. Sing penting kowe taubat nasuha. Ning masalah siji sing ngarani kowe siwirit sesuk isuk sapa? Itu aja masalahnya. Siapa yang bilang kamu masih hidup? Siapa bilang saya masih hidup 5 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi? Itu milik Allah. Jadi setiap saat kita standby untuk menyelamatkan satu sama lain. Jadi kalau Kanjeng orang Islam, Anda yang Islam, ada teman-teman Kristen, ada Katolik semua, Anda harus berjanji menyelamatkan semuanya bersama-sama di antara kita. Ya itu namanya Muslim. Kalau mukmin lebih dahsyat lagi. Saya juga seorang mukmin. Mukmin adalah orang yang menegakkan keamanan. Jadi kalau ada orang mukmin di suatu tempat, maka amanlah harta setiap orang, amanlah martabat setiap orang, dan amanlah nyawa setiap orang. Yang pertama, aman harta berarti tidak ada maling, tidak ada korupsi. Nomor 2, aman martabat, tidak ada kebudayaan yang dilecehkan, yang direndah-rendahkan. Pakaian-pakaian syekh yang dijadikan mainan di televisi. Gadut Koco ndagel. Ya tau nang televisi Garut Koco ndagel. Sopo wae ndagel. Bimo ndagel. Itu. Jangan ada pelecehan dan jangan ada penurunan martabat kebudayaan. Nomor 3, tidak ada terorisme karena kita semua saling menjamin nyawa satu sama lain kita jamin.
Jadi saya teman-teman sekalian kalau melakukan apapun saja di sini untuk teman-teman Kristen, Katolik dan semuanya tenanglah, kami di dalam hati kami berjanji dan berjuang benar-benar kami tidak akan mencelakakan siapapun saja. Kita akan berjuang bersama-sama sebagai sesama manusia Indonesia menegakkan damai, aman. Aman itu jangan hanya masalah polisi dan satpam, aman itu semuanya, beras aman, ya toh? Sekolah aman, aman lah sekolahmu ya? Urung. Ayo. Urung patek. Rasa bayar tuh. Nah, berarti orang mukmin guys yang di sekolah. UGM ki sekolahan apa perusahaan? Nek perusahaan kok orang bayar kuwi tanahe. Ayo kuwi. Nyewa no tanahe, gedungnya nyewa, bayari dhewe no dosene. Lah kok dosene sing bayari rakyat? Dia gue karpe. Perusahaan enak men. Nek perusahaan mulai hari ini sewa UGM tanahnya. Sejak kapan kamu mulai? Termasuk keraton kamu sewa 30 tahun pagelaran dipakai untuk fakultas hukum, fakultas fisipol, fakultas ekonomi dan fakultas kedokteran. Sewa pongkon saiki perusahaan. Enak menono perusahaan kok gedungnya dikei, karyawannya dibayari, jur rakyatnya iso dikon bayar larang banget. Itu perusahaan capopo kuwi. Padha karo biro travel terbesar sedunia yang namanya Departemen Agama. Konsumennya bayar berapa saja mau. Uangnya ngendon 10 tahun, bunganya kemana, tidak ada yang mempersoalkan. Sebab kalau jamaah haji yang sudah membayar terus mempersoalkan, dia menjadi tidak ikhlas katanya. Kalau tidak ikhlas, hajinya tidak mabrur. Jadi diinjak kayak apapun harus ikhlas, ditipu kayak apapun harus ikhlas. Ngono ta ideologi ini. Penak tenan gue, penak tenan gue. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu kan cari konsumen, ini tidak, konsumennya permanen. Dan konsumennya suruh bayar berapa saja mau. Lha penak mentok kuwi. Ono sing luwih sugih tindemangane Departemen Agama. Perusahaan Haji Nasional. Kan gitu. Iki mesti ono wong debat juga. Rasane suku iki mung gawe ya ora apa-apa. Kuwi sing salah sing dhuwur-dhuwur kono kae. Gitu lho, ora apa-apa. Sing dhuwur-dhuwur kono kae. Dadi udah, ndak usah mengeluh. Itu semua saya tidak protes. Anda semua juga tahu, orang no maling sing ora ngerti nek maling kira entuk. Ono? Ono? Ono londe sing ora ngerti nek nglonde kira entuk. Sehingga ustaz datang, wala taqrabuz zina. Wahai manusia, jangan berzina. Itu haram di hadapan Allah. Ono londe sing ora ngerti nek? Ono? Tahu semua, tadi rasa kok nasihati. Mulai aku mangkel tenan, aku acara karo Kiai Kanjeng ning Doli. Sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu diberitakan di koran, Cak Nun mengajak penghuni Doli bertobat. Ora tahu aku. Ora tahu ngajak bertobat. Mau aku ora ngajak bertobat, gue wis gede, wis gerang arep kene terusan arep ladang yo. Ladang. Lo maksud saya cuma ngajak ngitung kamu berapa tahun lagi di sini. Ada enggak pelacur yang naik karirnya, yang naik bayarannya? Perawannya 500.000, kemudian 2 jam 50.000. Tahun berikutnya 60.000 atau 40.000? 20.000. Mudun meneh tahun berikutnya 20.000. Susine tekan kewek jadi 150. Ketekan nulun 120. Nek DC tok 50. AC iki ora ngerti berarti ngapake itu. Sing ngerti ming siji kan. Waduh, ngerti. Ahli survei Bapak ngerti AC DC. Wah, kena tak ceritake apik tenan jeneng aku ora tega karo kowe. Aku kowe orang ngerti Wesel 16 toh. Saya sama Mbak Novia sering kena Wesel 16. Anda enggak tahu di Jogja ada Wesel 16. Ada Las Vegas. Tingkat terbawah. Rek 1000. Wes ampuh tenan nyenengke kuwi. Sarean 500. 1000. Sarean 1000 rupiah. Ya kuwi. Rodanya lagi, roda sipilis kan. Ya
Ya Allah, saudara-saudaraku berkumpul di sini ya Allah dengan keikhlasan dan belajar memahami dirinya, belajar memahami kondisi lingkungannya, belajar memahami dunia ya Allah. Tuntunlah mereka menjadi hamba-hambamu yang mampu menegakkan masa depan siamu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tolonglah urusan-urusan mereka dimudahkan ya Allah. Yang belum dapat jodoh malam ini ya Allah, ketemu jodoh amin ya Allah. Yang bayar utang nggak bisa-bisa, mudah-mudahan segera punya rezeki untuk bayar utang. Amin ya rabbal alamin. Sing duwe utang angkat tangan. Ayo toh ngaku ae lah. Bismillah. Mbuh piye carane ora iso mbayar, engko suwe-suwe sing ngutangi lali. Putus asa. Putus asa. Syukur gue duwe teknik untuk menghadapi debt collector. Kayak markeset masuk rumah sakit, berobat, metu meneh, diuber. Bapak belum bayar. Belum bayar apa? Bapak kan berobat. Lah iya, masa di rumah sakit enggak berobat? Ya kalau berobat bayar. Loh, bayar itu kan yang punya uang. Saya enggak punya uang. Bapak itu punya otak enggak? Di mana-mana bayar kan pakai uang. Lah saya cari coba kalau ada uang. Kok saya disuruh bayar? Bapak itu punya otak enggak? Bayar itu pakai uang. Saya enggak punya uang, masa disuruh bayar. Kalau gitu jangan berobat. Lah masa saya kantor polisi mau berobat? Ya kalau ke rumah sakit. Gua enggak kowe wani ngeyel ku nampek tenan mlebu PKU sesuk. Gua etel wae kan jur metu kae to. Kowe orang bayar. Bayar apa? Aku yang berobat to. Aku mau tinggal dilakukan adegan markeset tadi. Kok bodok-bodok iki satpam ora mudeng. Rumah sakit ora diutek, jelas ora duwe duit kok kon bayar. Ning ndi bayar ki nganggo duit, iki ra ono kok kon bayar piye. Pekok malah ngene iki. Ayo aku kadang-kadang zaman biyen aku ning luar negeri nek pas kepepet ya diredan ngono kuwi. Edan aku cekel, aku ora tau. Saya kan cinta nenek moyang saya yang dijajah Belanda. Maka saya tidak pernah mau bayar kereta atau ora tau tuku karcis pokoknya. Nembang bis ku 2 tahun aku ora tau tuku karcis. Nek dinusoni tak nusoni. Mbahmu biyen ngerampok. Aku rene duit-duitku dhewe. Kowe iso mbangun londo iki mergo kowe ngerampok ning negaraku. Ning cara Jawa. Ora mudeng ta kono. Tak dudung-dudung kae. Itu asu bajingan londo. Dia bingung ngene. Akhirnya dia wis aman aku. Motor aku. Ngono carane le. Seniman-seniman nang luar negeri ya nek pas kepepet ngono kuwi ya. Aku pertama kecekel ning sepur mencolot nang tengah sawah. Sing kedua meh kepergok mencolot meneh. Sing ketiga kepergok operasi gabungan modiar kene ana polisi. Lho hai subhanallah. Napa? Wah, ngomong apa sampean? Sampean. Begitu 3 kalimat aku iki ngomong apa arek-arek iki terus dhek. Metu aku, bebas aku. Mutiar. Musuh wong Jawa dijajah ra iso. Wong Jawa dijajah. Wong Jawa itu orang yang rajanya aja namanya Mangkubumi, Mangkubuwono. Kita semuanya itu mampu tenang dan kuat seperti bumi dan laut. Dijajah londo 350 tahun, sing kesel sing jajah. Sing dijajah empun ta. Kocar dhewe. Saiki wong londo kangen setengah mati sama Indonesia. Mereka bikin radio keroncong, radio campur sari, bikin pasar malam tiap malam. Saking inginnya menjadi orang Indonesia lagi. Ning kene ono kangen londo. Ora. Ayo perkosaan meneh kene sakarepmu. Ini Bu. Oke, untuk teman-teman semua yang beragama macam-macam, Ramadan merupakan berkah bagi Anda. Tidak hanya bagi orang Islam. Kalau Ramadan dimonopoli oleh orang Islam, bukan itu teorinya. Berkah bagi orang Islam harus menjadi berkah rahmatan lil alamin bagi semua manusia siapa saja. Benar ya?
Maka untuk lagu terakhir kita persembahkan Mas Imam Fatawi akan memimpin Enevo Shalom Elohim, sebuah nomor yang diawali dengan lagu Israel. Ben mesu orang di hubungan diplomatik karo Israel ya ben. Aku pokoknya sing duwe. Nah, enteng-enteng kowe rasa macam-macam Israel kowe mung putuku. Wong Yahudi mung putune wong Jawa. Sak lici-licimu isih lici mbahmu, ngono aku kok. Guyu cekikian kan. Nanti mulanya tidak pernah ada niat politik Israel untuk mengacau Indonesia. Tanya sama BIN, tanya sama Mabes Polri, tanya sama Departemen Luar Negeri. Israel tidak akan melakukan apa-apa kepada Indonesia. Ya nek ning dagang-dagang nakal ya lah. Ning nek secara resmi mereka akan bergabung ke kita karena kita adalah nenek moyangnya. Karena yang dipakai mereka di altar-altar sinagog adalah ukiran-ukiran dari Jawa Utara. Mutiar gue. Makanya namanya ibu kota Israel namanya Java, Tel Aviv. Semua serba Java. Kurang cetha apa piye? Orang Israel bikin software terpenting untuk transformator di softwarenya komputer namanya JavaScript. Ngaku ora kowe. Ora wani kowe nek karo kene. Kowe lak mung turune Nabi Ishak to, kene iki put anu mbane Nabi Ishak. Ngene. Perkara iki ora bener ya ben. Aku ya ora tau goleki, aku mending aku golek-goleki tafsir sik ben gedhe atine. Engko nek wis gedhe atine, njur wani bangkit, setelah bangkit lagi tak kandhani janjane ya ora. Sing penting kae bangkit to. Dadi ada anak kerengan jos ning jake minder. Tak bisi, bapakmu pendekar, lu aja kalah. Enggak tau, enggak, menang. Begitu menang, tak tarik jadi bapakmu duduk pendekar. Ini kan jur menang tak percaya. Itu maksud saya. Jadi ngibur kere menunggu cara.